Nah, ini konsep dasar ya, tadi menjawab pertanyaan tadi ya. Bagaimana sih konsep dasar perencanaan pengelolaan air limbah domestik sebetulnya ya? Nah, ini kurang lebih air limbah secara umum sebetulnya Pak ya. Secara umum sebetulnya ini bisa menjawab baik air limbah domestik maupun air limbah industri ya. Ada yang kita sebut sebagai pretreatment. Pretreatment itu apa ya? Pretreatment itu adalah kurang lebih satu proses, tidak harus proses sebetulnya, satu tahapan yang dia prakondisi ya, sifatnya prakondisi sebelum dia diolah ya, untuk mengurangi beban pengolahan selanjutnya. Misalkan ada equalization tank. Equalization tank itu ketika dia fluktuasi air limbahnya sangat besar, artinya ketika dia puncaknya sangat tinggi sekali, kemudian dia rendahnya rendah sekali, maka sebetulnya kita butuh equalization tank ya. Karena beberapa teknologi dia tidak sanggup, ada tiba-tiba debitnya besar sekali, tiba-tiba rendah sekali ya, itu teknologinya nggak sanggup. Karena ada istilah yang kita sebut sebagai shock loading gitu ya. Jadi harus diekualisasi. Ekualisasi itu dua hal yang dilakukan ya dalam dalam tangkinya ya. Yang satu dia jadi kalau air limbah saya gambarkan ya biar gampang ya. Kalau misalkan saya punya grafik ya, air limbahnya tadinya wah fluktuasinya begini, maka dengan tangki tangki ekualisasi itu jadi relatif lebih lebih stabil ya di rentang nilai tertentu ya. Jadi kita ekualisasikan, kita seragamkan debitnya ya. Nah, bukan hanya debit sebetulnya yang diseragamkan di equalization tank, tapi juga konsentrasi BOD, COD. Nah, itu pentingnya equalization tank. Ada juga bar screen. Bar screen apa fungsinya? Bar screen. Jadi limbah domestik itu kadang-kadang coarse material atau sampahnya banyak, ya. Bapak Ibu silakan buka tangki septik tuh, pasti macam-macam isinya ya. Saya pernah merancang IPAL untuk skala pemukiman ya, untuk 150 KK. Jaringan perpipaannya ketika dibuka ada yang namanya, mohon maaf, baju dalam, ada yang namanya sikat gigi di dalamnya ya. Nah, ini akan mengganggu proses. Jadi harus disingkirkan dulu. Dia nggak boleh masuk ke dalam instalasi pengolahan air limbah kita. Jadi harus ada screen di situ. Kemudian ada grease trap. Tadi grease trap itu sifatnya mengganggu proses biologi. Jadi harus disingkirkan ya. Nah, tapi tadi isunya ya, silakan nanti mungkin dari DLH punya berbagi pengalaman. Oh, di daerah saya sudah ada aturan setiap masyarakat harus membuang grease dari dapur itu ke lokasi A misalkan. Jadi ada pengelolaannya ya. Tapi ini menjadi tantangan ya. Ada grid chamber pasiran ya. Jadi pasiran itu juga mengganggu proses biologi. Jadi harus disingkirkan terlebih. Tapi sangat tergantung dengan sistem pengelolaan air limbah domestiknya. Ada beberapa sistem, ada beberapa mekanisme yang dia nggak butuh grid chamber. Ada yang dia nggak butuh grease trap karena ada unit pengolahan yang memang didedikasikan untuk berperan sebagai sedimentasi dan grease trap misalkan ya. Jadi sangat tergantung dengan desa. Ini nggak baku Pak. Jadi bisa dikombinasikan sebetulnya. Ada physical treatment misalkan sedimentasi ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang sudah punya skala komunal di daerahnya itu pasti ada sedimentasi awal. Nah, itu adalah fungsinya untuk mengendapkan material solid yang masih bisa mengendap sehingga proses biologinya sedikit banyak lebih ringan dia prosesnya ya. Jadi tidak berat beban pengolahannya. Nah, kemudian ada biological treatment. Biological treatment banyak ya. Nanti saya kasih clue-cluenya ya. Ini kelihatannya wah macam-macam namanya ya. Sebetulnya nggak seberat ini istilahnya ya. Istilahnya Bapak Ibu cuma kenal biological treatment itu cuma dua prosesnya. Ada anaerobik ya. Anaerobik itu berarti proses yang memanfaatkan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen ya. Ada yang namanya aerob proses ya, aerob teknologi ya. Uh, Artinya kalau aerob berarti memanfaatkan bakteri yang butuh oksigen, bakteri aerob kita sebutnya ya. Jadi itu aja dua ya. Nah, sebutan activated sludge ini kategorinya aerob. Biological filtration itu anaerob, tapi bisa juga biological filtration itu kombinasi dengan aerob ya. Nanti saya coba lihat skematiknya ya, lebih mudah ya. Ada advanced treatment Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dari proses biologi kemudian sedimentasi lagi, kemudian mau diolah lebih lanjut, maka diperlukan proses tambahan misalkan koagulasi flokulasi ya, mau dimanfaatkan sebagai
air bersih, walaupun ini masih debatable ya, masih perdebatan, boleh nggak boleh ya, memungkinkan secara teknologi, sangat memungkinkan ya. Kita sekarang lebih banyak berdiskusi tentang psikologis saja sebetulnya ya. Bapak Ibu ada yang mau minum air dari IPAL domestik, nah pasti banyak kan mikir-mikir itu ya, apalagi di isu pandemi sekarang ya. Nah itu lebih banyak masalah psikologis, tapi kalau bicara teknologi sangat memungkinkan. Nah ini kurang lebih saya buat segitiga proses pengolahannya dari bawah. Ada yang disebut preliminary, yang apa yang harus kita lakukan. Pertama kita menghilangkan parameter fisik, misalkan sampah ya, misalkan grit dan lain-lainnya ya. Kemudian tahap berikutnya kita menyisikan suspended solid yang bisa diendapkan lebih dulu. Ya udahlah, kita endapkan dulu sehingga proses selanjutnya lebih mudah. Tahap berikutnya ada secondary treatment ya, itu adalah untuk menyisikan dua ya, menyisikan solidnya ke organiknya ya. Mohon maaf, ini secondary treatment ya. Jadi ini untuk menyisikan material organiknya ya melalui proses biologi ya. Kemudian ada advance atau tertiary treatment ya, untuk menyisikan parameter-parameter yang lain, misalkan patogen, nutriennya, misalkan fosfat, amonia dan lain-lainnya ya. Ini selanjutnya ya. Ini kalau di Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 ini nggak wajib ya, ini nggak wajib. Dia hanya selesai di secondary treatment. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Sebelum masuk ke spaldes tempatnya. Tadi masih pengantar Bapak Ibu ya. Tapi 15 menit lagi ya. Saya lanjut dulu ya. Oke ya. Nah, pengolahan setempat kita kenal yang paling terkenal, dikenal oleh masyarakat kita adalah tangki septik. Tapi harus hati-hati, ini harus ada kata tapinya. Persepsi kita tentang tangki septik itu adalah teknologi apapun yang ada di rumah kita bentuknya tangki ya, dibuat untuk air limbah domestik itu tangki septik sebutannya. Padahal kalau kita merujuk kepada SNI 2398/2017, tangki septik itu punya kriteria Bapak Ibu. Tangki septik itu harus kedap, cluenya kedap dia. Nanti saya cerita banyak tentang tangki septik, bagaimana riset saya dengan iWash Plus dan USAID tentang tangki septik ya. Jadi tangki septik itu harus kedap. Nggak ada ceritanya nggak kedap. Kalau nggak kedap bukan tangki septik itu namanya cubluk. Jadi airnya masih meresap ke dalam tanah, dia tidak kedap, airnya rilis ke dalam keluar tangki ya, sehingga nggak penuh-penuh. Ya, lumpurnya di situ-situ aja, jadi nggak bisa kita sedot gitu ya. Nanti jadinya tanah tuh. Ya, nah kalau tangki septik sesuai SNI ya prosesnya apa ini ya, jadi dia harus kedap ya, kurang lebih seperti ini ya. Cara kerja tangki septik seperti apa? Nah ini ada ininya ya. Saya coba kasih videonya ya, Bapak Ibu bisa lihat dulu. Ada audionya sebetulnya, muncul nggak? Nggak apa-apa ya. Saya ambil dari YouTube. Bagaimana tangki septik itu? Maka tangki septik itu padatannya akan ngendap di kompartemen pertama kalau dia terdiri dari 2 kompartemen ya. Kemudian selain sedimentasi, dia juga sebetulnya sebagai reaktor untuk proses biologi ya. Jadi bakteri yang ada di situ dia akan memakan material organik dari air limbahnya. Kemudian di kompartemen kedua dia akan menjadi relatif lebih, tanda kutip, dia lebih baik kualitasnya. Nah kemudian dia baru ke rilisnya. Rilisnya bisa keluar langsung ke badan air penerima atau diresapkan ke dalam tanah ya. Kalau di video ini dia dimanfaatkan untuk menjadi tanaman gitu ya. Nah, atau kalau bahasa Puskim atau bahasa teman-teman PUPR itu kolam sanita misalkan ya. Nanti kita lihat ya. Nah ini SNI itu sudah ada standarnya ya. Jadi tinggal pakai saja sebetulnya kayak. Jadi untuk periode pengurasan 3 tahun. Kalau 5 KK, dimensi panjang, lebar, tinggi, volume ya. Ini kalau sistem tercampur jadi black water, grey water tercampur. Kalau terpisah seperti ini. Jadi sudah ada standarnya ya, sudah ikutin saja sebetulnya ya. Dengan sistem tercampur kriterianya waktu tinggalnya adalah 2 sampai 3 hari. Ya, banyaknya lumpur 30 sampai 40 liter per orang per hari ya. Kalau tadi ada 25 40 liter per orang per hari. Kalau di SNI yang 2017 yang paling baru 30 sampai 40 liter per orang per hari. Periode pengurasannya di sini masih menggunakan 2 sampai 5 tahun ya, agak sedikit berbeda dengan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 ya. Keluarnya bareng tahunnya ya. Kalau sistemnya terpisah dia waktu tinggalnya 2 sampai 3 hari. Lumpurnya 30-40 liter per orang per hari, waktu pengorasannya 2-5, pemakaian air penggelontor 20 liter per orang per hari ya.
Nah, ini gambar desain saja ya untuk satu kompartemen ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, saya cuma harus memperhatikan beberapa hal. Yang harus ada itu manhole. Ya, ini sering banget ya. Nanti saya kasih lihat hasil studi saya dengan teman-teman Jepang. Hampir masyarakat itu, banyak masyarakat kita tangki septik itu dibuat goib gitu ya, artinya di bawah garasi misalkan ya, di bawah dapur ya. Kalau Bapak Ibu ke pemukiman padat penduduk, tanyain tuh, di mana tangki septiknya? Ada di bawah dapur saya. Dapurnya nggak jelas di mana, lubang ventilasinya nggak ada gitu ya, lubang manhole-nya nggak ada, nanti lubang untuk penyedotan nggak ada. Jadi nanti biasanya kalau sudah penuh dia terpaksa tuh membobok lantai rumahnya ya. Nah, itu agak merepotkan itu ya. Nanti saya coba kasih lihat beberapa case-nya. Ya, jadi ventilasi itu harus ya Bapak Ibu, beberapa tahun lalu itu ada case jasa layanan sedot tinjanya mengecek tangki septiknya sudah aman atau enggak dengan menyalakan api, tiba-tiba meledak. Wah, itu tangki septiknya ya. Nah, itu itu case-case-nya ya. Nah, ini dengan 2 kompartemen ya, Bapak Ibu bisa lihat lebih jelas di SNI ya. Nah, ini syaratnya ya. Jadi harus ada pipa T. Apa fungsinya pipa T ya? Jadi air itu akan masuk ke sini, kemudian ini seperti baffle di proses sedimentasi sebetulnya. Jadi air si lumpur itu akan langsung mengendap ke bawah ya. Ya gitu ya. Nah, kalau misalkan outletnya ada pipa T, fungsinya buat apa? Kalau misalkan di sini ada skam, dia nggak ikut ngalir ke efluen ya. Jadi hanya air bersihnya saja yang keluar ke pipa. Fungsinya buat menahan itu sebetulnya. Nah, baffle ini bisa bentuknya pipa T atau dibuat seperti ini ya. Bisa dibuat seperti ini juga ya. Standarnya 30 cm dari permukaan airnya, permukaan air rencananya ya. Bahan bangunan bisa batu kali. Nah, pada intinya Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa apapun materialnya ya, intinya harus kedap. Ya, jadi kalau kita bicara tangki septik harus kedap ya. Nah, ini bisa macam-macam buat air tanah tinggi, misalkan bisa menggunakan upflow filter atau taman sanita. Air tanah rendah bisa menggunakan sumber resapan ya, kalau air tanahnya rendah ya. Nah, tapi jadi kalau air tanah tinggi kayak di Jakarta itu nggak bisa digunakan ini. Kalau di Bandung masih bisa menggunakan sumber resapan ya, karena air tanahnya relatif dalam. Nah, ini contoh sumber resapan. Detailnya sebetulnya ada di SNI 2398 2017 ya. Ini upflow filter ya, jadi sebetulnya teknologinya sama saja, hanya sedimentasi awal tangki septik, kemudian di sini ada filter ya. Bapak Ibu bisa pakai bambu, bisa pakai media biobol, bisa menggunakan lain-lainnya ya. Ini banyak sekali yang bisa dipakai. Ini kolam sanita. Kolam sanita istilah yang dibuat teman-teman dari Puskim. Bahasa textbooknya Bapak Ibu biasanya menggunakan wetland atau lahan basah, sama saja ya kan. Intinya kolam sanita. Nah, apa sih permasalahan tangki septik? Ini saya ambil dari studi dengan iWAS Plus dan USAID ya, riset saya bareng mereka. Apa sih permasalahannya? Tangki septik tidak memiliki lubang pemeriksaan. Banyak banget Bapak Ibu kalau ke rumah ke masyarakat itu nggak nemu. Bapak tanyain ke masyarakatnya, Bapak lubang manhole-nya di mana? Nggak ada. Jadi nanti kalau ada perbaikan terpaksa membobol lantai. Saya pernah menemukan di Bekasi survei gitu ya. Bapak Ibu di mana lubang manhole-nya kalau mau melakukan penyedotan? Nggak ada. Loh, tangki septiknya di mana? Di bawah ruang makan, meja makan itu di bawahnya tangki septik. Bayangin Bapak Ibu. Jadi di bawahnya itu ada tangki septik. Jadi upgradingnya ini kegiatan saja ya. Proses perbaikannya ya terpaksa harus menambahkan lubang. Kemudian ada juga yang tidak memiliki sekat ruang lumpur gitu ya. Nah, ini juga ya. Kemudian tangki septik tidak memiliki lantai dan dinding yang kedap, biasanya hanya dari bata. Nanti saya kasih lihat beberapa fotonya. Kemudian dan seterusnya, terdapat kebocoran pada pipa dan seterusnya ya. Nah, potensinya apa? Potensinya ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan tangki septiknya tidak dibuat kedap, maka potensinya adalah ada kebocoran, kemudian ini akan masuk ke dalam air tanah, kemudian air tanah itu terkontaminasi. Ya, ini yang resiko di perkotaan yang harus kita waspadai ya. Apalagi kalau misalkan nggak jauh dari situ ada yang melakukan penggunaan air tanah sebagai sumber air minum atau sumber air bersihnya.
ya. Nah, ini yang jadi bahaya ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ini hanya satu ya, ini hanya satu tangki septik. Tapi kalau di padat penduduk, di sebelahnya ada tangki septik, sebelahnya ada tangki septik, banyak banget. Semuanya dibuat cubluk, tidak kedap. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana potensi pencemaran terhadap air tanah kita. Ya, air tanah itu adalah sumber daya air yang betul-betul harus kita jaga ya. Oke, nah ini hasil riset saya dengan iWaspol. Jadi kami tahun kemarin melakukan studi untuk mencari bagaimana sih sebetulnya metode waterproofing tangki septik yang paling hemat, yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat ya. Waktu itu saya mencoba dengan 4 metode secara umum, Bapak-bapak Ibu ya. Bahan material ya, waterproofing berbasiskan semen ya, waterproofing berbasiskan membran, waterproofing berbasiskan polimer, waterproofing berbasiskan sebagai fiberglass ya. Nah, yang mana yang paling mudah? Yang mana yang paling murah? Nah, kalau pertanyaannya, kalau untuk masyarakat harus cari yang paling murah tapi paling efektif dia, paling kedap. Nah, ini jadi tantangan ya. Nah, ini metodenya kalau misalkan berbasis semen ya. Jadi ya semen relatif lebih mudah didapat ya di toko material, itu cukup banyak kita menemukan material yang seperti ini ya. Nanti saya coba lihat contohnya ya. Kalau membran bakar juga bisa, bagus ya, tapi mahal ya. Ini di Medan ini di Deli Serdang waktu itu implementasi studinya di rumah seorang nenek gitu ya. Saya sampai bilang, nenek sekarang sudah punya tangki septik paling mewah, saya bilang. Karena biaya untuk membuat tangki septiknya menjadi waterproof itu kita menggunakan membran bakar ya. Jadi ini membran bakar ini berbasiskan aspal sebetulnya ya. Ketebalannya 3 mili. Nanti saya kasih lihat contoh pengerjaannya. Atau berbasiskan polimer ya. Polimer itu contohnya apa? Contohnya seperti cat yang dia memang untuk kedap ya. Saya pikir bapak-bapak yang sering punya masalah genteng biasanya menggunakan ini ya. Misalkan ya banyak cat-cat yang untuk mengatasi kebocoran ya. Atau menggunakan fiberglass ya, fiberglass. Jadi menggunakan cairan resin ditambah dengan mat atau lembar fiber ya. Ini relatif murah sebetulnya, mudah, tapi menggunakan bahan kimia ada resiko ke masyarakat ya. Nanti saya kasih lihat fotonya ya. Nah, ini di Medan sama Deli Serdang. Riset saya bareng dengan iWAS Plus USAID ya, dengan teman-teman Ganesha Environmental Services. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali kita menemukan tangki septik di masyarakat itu modelnya seperti ini. Ini disebut masyarakat tangki septik, padahal kalau kita mengacu pada SNI, ini bukan tangki septik. Ini yang kita sebut sebagai cubluk, karena dia hanya menggunakan pasangan batu bata. Dan dia tidak waterproof, dan dasarnya itu tanah. Tidak ada perkerasan beton ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mulai perbaiki ya, kita perbaiki. Dasarnya kita beton. Kita lapisi dengan semen, kita batasi dengan adukan cor-coran ya. Kemudian kita plester dia. Kita plester ya, kita buatkan sekatnya jadi jadi 2 kompartemen. Kemudian kita lapisi dengan waterproofing dengan berbasiskan semen ya. Kita uji kebocorannya, bocor atau tidak, ada air yang masuk atau tidak. Kemudian kita isi dengan air, dia berkurang atau tidak airnya. Nah, itu kita lakukan. Ini cukup berhasil sebetulnya, tapi punya tantangan karena harus kondisinya kering ya. Kalau air tanahnya dangkal, air tanah itu jadi cepat masuk, kita nggak punya waktu untuk melester pekerjaan seperti itu ya. Ini nanti di belakang saya kasih perbandingan tuh masing-masing metode ya. Nah, ini sama nih di area kedua, sama kondisinya persis kayak ini. Hampir semua case yang ada di waktu saya melakukan studi ini, kondisi dindingnya batu bata. Dan saya yakin masyarakat kita itu kondisi tangki septiknya seperti ini, dan ini disebut tangki septik. Jadi ada persepsi yang harus kita pelan-pelan perbaiki. Definisi tangki septik itu bukan yang seperti ini. Jadi tangki septik itu harus kedap, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita perbaiki. Ya, kita perbaiki, kita bersihkan. Kita tidak melakukan pelapisan. Jadi langsung kita pakai membran bakar tuh. Bapak Ibu lihat, ini ada membran kemudian dibakar. Jadi kita bakar, jadi dia lengket dengan si temboknya. Nah, di atasnya kita kasih manhole, kita kasih ventilasi sesuai standar RSNI. Dan ini punya seorang nenek yang saya bilang, nenek sekarang punya tangki septik paling mewah. Jadi karena cost untuk waterproofingnya
menggunakan membran termasuk yang paling mahal ya. Tapi paling mudah, paling efektif pengerjaan dan paling waterproof ya. Jadi kalau dibanding, tapi costnya lebih mahal. Nanti saya kasih lihat perbandingan costnya ya. Case yang ketiga sama, batu bata. Wah ini agak besar tangki septiknya ya. Kemudian kita lapisin dengan fiber. Nah Bapak bisa lihat ini lapisan fibernya. Ya ditempelin serat fiber, kemudian dikasih resin ya. Jadi dia membentuk lapisan kedap. Oke ya. Nah ini perbandingan biayanya. Jadi waterproofing dengan menggunakan membran bakar itu lebih mahal, butuh biaya kurang lebih 6 sampai 8 juta tuh, ya. Nah, yang paling murah apa? Yang paling murah ya tentu berbasis semen ya. Tapi tadi semen itu bisa dipakai kalau misalkan air tanahnya relatif dalam ya, maka kita bisa kita bisa gunakan ya basis semen ya, lebih mudah penerapannya sebetulnya. Jadi ini bukan pilihan yang tunggal ya, sangat tergantung dengan situasi kondisinya ya. Basis polimer juga bisa, lagi-lagi kalau kita berhubungan dengan basis polimer atau cat, maka harus kondisinya kering, nggak boleh kondisinya basah. Kalau basah dia susah melekat ke dalam dinding tangki septiknya. Membran bakar bisa di semua medan ya, basah bisa, kering bisa. Jadi tapi tadi mahal sekali ya. Fiberglass dia harus kondisi kering kalau fiberglass, nggak bisa basah dia ya. Kalau kita juga pernah menggunakan getah karet, ini juga cukup berhasil sebetulnya dan relatif murah ya. Nah, kemudian yang lainnya ya. Nah, ini saya pikir setiap tahapan saja, setiap tahapan pekerjaan kita analisis biayanya berapa. Nanti Bapak Ibu bisa baca di slide saya. Nah ini perbandingannya. Kalau kondisi air tanah dangkalnya seperti apa ya, water basis semen itu sulit dilakukan ya, sulit sekali kalau untuk kondisi air tanah dangkalnya. Kemudian material basis semen paling mudah, bapak-bapak ibu-ibu bisa datang ke toko bangunan tanya semen, kalau saya sebut merek misalkan salah satunya Sika misalkan ya, atau semen yang lain juga ada yang waterproof gitu ya, itu sangat mudah sekali ya. Basis polimer juga sangat mudah, toko bangunan banyak sekali cat-cat yang waterproof ya. Nah kalau yang membran bakar itu sulit ya, tidak semua daerah punya yang menjual membran bakar ya. Fiberglass sangat mudah ya, sangat mudah sekali sebetulnya dapetin membran fiberglass ya. Nah, ini silakan dibaca ya. Ya. Oke. Kemudian ada teknologi yang lain untuk pengolahan setempat itu adalah filter anaerobik ya. Sebetulnya tangki septik ini sama saja, tapi dia ada filternya ya. Di sini dikasih filter sekian kompartemen. Nah, filternya bisa apa? Bisa biobol ya, ini biobol, bisa media biobol yang bentuknya seperti ini, atau kalau Bapak Ibu punya komunal itu sering banget menemukan media yang menggunakan botol kemasan air kemasan, kemudian digunting, kemudian dirangkai ya, dirangkai sedemikian rupa untuk menjadi filter, atau botol minuman Yakult gitu ya, dan lain-lainnya, bisa sangat beragam ya. Tapi saya kasih catatan ya, kalau botol aqua itu relatif sulit sebetulnya untuk bakteri itu menempel di permukaan, kecuali karena bakteri itu sebetulnya butuh area yang lebih kasar ya. Nah, berbahan alami itu lebih mudah bagi bakteri untuk bisa melekat dan tumbuh. Anaerobic buffer reactor ini paling banyak di skala-skala komunal di Indonesia. Sanitasi berbasis masyarakat banyak sekali membangun anaerobic buffer reactor. Jadi di sini air limbah masuk, kemudian mengendap ya, sebagian mengendap, airnya akan keluar sini ya, kemudian masuk lagi ke pipa ini, kemudian terus diolah ya. Ini prosesnya anaerobik. Kurang lebih waktu tinggalnya kalau saya merancang ini sebetulnya berdasarkan pengalaman dia efektifnya 2 sampai 2,5 hari itu ya waktu tinggalnya ya. Nah ini contoh anaerobic buffer reactor, jadi terdiri dari buffer reactor. Bapak Ibu bisa menemukan ini di Margahayu, Bekasi, Kota Bekasi ya. Ini project saya dengan teman-teman IWOS, dulu IWOS nggak ada plusnya, IWOS USAID ya. Sekarang sudah beroperasi. Ini ada di Jakarta, baffle ya, terlihat Bapak Ibu bisa lihat baffle-bafflenya ya. Nah ini ada juga tangki septik biofilter, ini paling banyak di pasaran ya.
Sebetulnya konsepnya sama seperti tadi ya, hanya istilah nama saja ya yang berbeda-beda ya, karena tadi terikat dengan berdagang gitu ya, jadi harus ada brand gitu ya. Ya, kalau saya lihat di sini ya cuman ada tank sedimentasi chamber, kemudian masuk ke filter tadi yang kita sudah diskusi tadi, anaerobik filtrasi. Nah, kadang-kadang ditambah aerobik ya, dikasih apa suplai oksigen di sini, suplai udara di sini ya. Nah, biasanya suplai udara ini fungsinya untuk menyisikan amonia misalkan ya, isu-isu di Permen LHK 68 2016 ya. Kemudian baru dia keluar, tapi sebelum keluar itu ada desinfeksinya. Biasanya bentuknya tablet, biasanya dikasihnya ya, tablet-tablet kemudian dikasih pada periode waktu tertentu, seminggu sekali atau berapa waktu sekali ya. Nah, ini contoh gambarnya sebetulnya Jokaso ya. Jokaso itu teknologi yang dipakai sekarang oleh teman-teman di masyarakat Jepang ya. Sudah sejak 50 tahun yang lalu ya. Jadi kita agak ketinggalan 50 tahun sama teman-teman Jepang ya. Jadi mereka di sana sudah menggunakan anaerobik. Jadi prosesnya dari sini ada proses anaerobik ya. Kemudian di sini ada filternya juga. Kemudian masuk ke dalam proses aerobik ya. Di sini ada aerobik. Nah, dia ada sedimentasi dan filtrasi lagi. Kenapa? Karena di proses aerobik itu masih ada kemungkinan organik yang lewat dari proses anaerobik ya. Kemudian ketika dikasih udara, dia akan membentuk bioflok ya, flok-flok kecil yang kemudian harus kita endapkan di proses atau di kompartemen filtrasi. Nah, kemudian air bersihnya akan masuk ke sebelahnya ya, sudah relatif bersih, ada proses desinfeksi baru dialirkan keluar baik pompa maupun yang secara gravitasi ya, bisa dua-duanya. Nah, ini anaerobik aerobik treatment ya. Jadi anaerobik treatment relatif lebih panjang perjalanannya ya. Proses degradasi material organik itu relatif lebih rumit sebetulnya proses anaerobik itu ya. Karena itu biasanya proses anaerobik itu butuh waktu relatif lebih lama dibandingkan dengan aerobik treatment ya. Misalkan kalau anaerobik treatment untuk di tangki septik saja kita butuh waktu 1 sampai 3 hari. Kalau di lumpur itu bisa sampai 20 sampai 30 hari ya. Kalau aerobic treatment itu hitungannya jam ya, hitungannya 8 jam untuk activated sludge, untuk extended aeration atau aerated pond itu bisa sampai 15 jam ya, 15 sampai 20 jam. Jadi relatif jam hitungannya jika dibandingkan dengan anaerobic proses ya. Oke. Nah, ini perbandingan saja pemilihan teknologi konvensional dari beton ya, materialnya bisa macam-macam, 30 tahun keunggulan bla 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 bla, silakan Bapak Ibu baca ya. Mohon izin Pak Sony, iya, mungkin siap. bisa masuk ke pertanyaan lagi boleh, Pak. Boleh, siap. Mungkin banyak nanti numpuk. Baik, dari Bu Gusmira, tadi ada rumus Pak yang B sama dengan P kali N kali S. Apakah B merupakan kapasitas total pengelolaan septic tank atau B hanya volume ruang lumpur saja? Bagaimana Bu? Mohon maaf. Ada volume ada formula tadi Pak, rumus yang B sama dengan P kali N kali S. Nah, yang ditanyakan B itu merupakan kapasitas total pengelolaan septic tank atau hanya ruang lumpur saja? Untuk B itu sudah seluruhnya kapasitas tangki septiknya. Itu sudah kapasitas total untuk tangki septiknya. Ya. Oke, baik. Lalu dari Bapak Hafiz, apakah dengan masih lanjutan yang tadi soal flushing Pak, apakah rutin flushing dapat menghilangkan minyak dan lemak? Flushing dengan air hangat bisa Pak. Selama dia belum mengeras sekali sangat memungkinkan. Makanya bilas saja jaringan perpipaannya dengan air yang hangat. Dia akan pelan-pelan dia akan lepas sebetulnya. Karena minyak itu kan keras karena airnya air dingin tuh yang selalu kita alirkan. Ya, kalau air panas dia bisa lepas. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Idrus, bagaimana jika di daerah kami belum punya mobil transport limbah? Nah, ini justru itu Pak, Pak Idrus. Langkah pertamanya harus dipetakan Pak. Dipetakan sebetulnya kondisi masyarakat saya seperti apa ya. Artinya berapa masyarakat yang punya tangki septik, berapa masyarakat yang masih BABS, berapa masyarakat yang menggunakan cubluk atau tangki septik yang tidak sesuai dengan standar, sehingga kita bisa mengukur sebetulnya apakah kita betul-betul membutuhkan transportasi limbah. Ada beberapa daerah yang memang dia
merasa dia tidak butuh itu karena masyarakatnya terlalu sedikit, misalkan satu desa ya, dari daya dukung lingkungan yang masih memungkinkan gitu ya. Jadi ya sudahlah, dia menggunakan cubluk, artinya muka air tanahnya dalam gitu ya. Kalau misalkan dia diresapkan pun dia masih memungkinkan air limbah itu untuk diresapkan ke dalam air tanah. Jadi pahami betul area kita, kondisinya seperti apa. Kalau memang dirasa dari hasil studinya mengatakan bahwa ternyata tangki septik di masyarakat saya punya tangki septik yang sesuai standar banyak, dan hasil sesuai dengan prediksi di tahun 5 tahun berikutnya akan semakin banyak, maka harus sudah mulai siap-siap melakukan perencanaan pengelolaan SPAL DS ataupun SPAL DT. Nah, salah satunya adalah transportasi limbahnya ya, jadi harus dibuat. Tapi sebelum transportasi limbah, punya transportasi limbah, pertanyaannya kan punya IPLT-nya nggak gitu ya. Kalau nggak punya IPLT-nya juga ngapain punya transportasi limbah ya. Beberapa daerah nggak punya sih IPLT-nya ya. Misalnya pengolahan limbahnya, lumpur tinjanya nggak punya, tapi punya trans armada layanan jasa sedot lumpur fekal ya tuh. Nah, biasanya dibuangnya di mana? Kalau di Sumatera itu banyak banget daerah yang buangnya di kebun sawit tuh, Pak. Karena permintaan justru ya. Jadi teman-teman di perkebunan sawit sudah buangnya di sini aja sekalian jadi pupuk untuk sawit gitu ya, atau perkebunan lainnya gitu. Itu banyak banget. Tapi itu bukan satu metode yang proper, Pak. Jadi harus kita sedikit pelan-pelan kita harus perbaiki sehingga ya, pengelolaan air limbah domestik kita membaik gitu. Lanjut, Bu. Oke, baik Pak. Selanjutnya dari Ibu Rina, apakah tangki septik bisa digunakan untuk limbah restoran dengan skema aliran grease trap, tangki septik, bak kontrol, taman sanita, lalu ke badan air? Sangat memungkinkan sekali. Yang paling penting, Bu Rina sudah bagus itu memisahkan antara grease trap, ada grease trapnya karena restoran pasti lemaknya banyak sekali. Kemudian ada tangki septik, tangki septiknya tentu harus dihitung kapasitasnya, waktu tinggalnya ya. Apakah dia tangki septik dimodifikasikan dengan filter, itu jauh lebih bagus, ada medianya. Ada bak kontrol, taman sanita, itu akan sangat membantu taman sanitanya. Ini bagi saya udah benar prosesnya. Baik, selanjutnya dari Bapak dari Pak Muhammad Rasid. Kalau sudah menggunakan tangki biofilter yang tangki septik komunal dari pabrikasi, apakah bisa disambung ke limbah bekas cucian deterjen? Pak Rashid harus hati-hati ketika menggabungkan dengan bekas cucian. Sangat memungkinkan sebetulnya bisa diolah limbah cucian deterjen. Tapi harus dilihat biofilternya berapa waktu tinggalnya. Itu satu. Yang kedua, berapa rasio antara cucian deterjennya dengan air limbah domestiknya. Kalau air cucian deterjen ini dari beberapa home industry terkait dengan laundry, maka harus hati-hati karena akan mempengaruhi proses biofilter. Saya sedikit cerita, Pak. Saya tahun 2017 membangun satu sistem, dan saya sudah warning sebetulnya di awal, saya harus tahu berapa rasio air limbah dari proses cucian ya, dan berapa yang dari domestiknya. Ini perkantoran, Pak, perkantorannya itu ada cuci mobilnya sebetulnya. Nah, karena buru-buru untuk kegiatan proper waktu itu, saya diminta buru-buru mendesainkan, ya sudah akhirnya saya nilai sebagai air limbah domestik dengan rasio cucian nggak terlalu signifikan. Ternyata ketika itu beroperasi, saya dapat cerita IPAL-nya drop ya. Saya telusurin dropnya kenapa. Ternyata ada kegiatan pencucian yang menggunakan konsumsi air yang sangat tinggi sekali, sangat besar. Kemudian jenis bahan cucinya itu adalah karena ini ada bengkelnya, biasanya teman-teman yang mekanik itu membersihkan oli-oli yang di tangan itu menggunakan cuci sabun batangan itu, Pak. Kalau sabun colek ya, yang batangan ya, karena dia lebih ampuh tuh untuk bersihin oli ya dibandingkan dengan sabun-sabun biasa kita yang di rumah tangga. Nah, sabun colek itu termasuk kategori surfaktan yang susah untuk diolah secara proses biologi sederhana, Pak. Jadi saya bilang ya wajar nilai IPAL-nya
kolaps gitu ya, artinya proses bakterinya jadi terganggu dari awal sampai akhir, karena tadi rasio cuciannya signifikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan limbah domestik yang dihasilkan dari toilet perkantoran gitu. Jadi hati-hati dengan rencana menggabungkan dengan bekas cucian deterjen. Lanjut. Baik, selanjutnya dari Ibu Citra, bagaimana pengelolaan lanjutan dari minyak dan lemak yang telah tertahan dan menumpuk di grease trap? Apakah boleh dibuang ke TPAS atau ada alternatif lain, Pak? Nah, ini harus ditanyakan ke teman-teman TPA-nya, boleh nggak dibuang gitu. Ya, ini masih menjadi kendala Bapak Ibu. Kita belum punya mekanisme untuk grease trap itu selama ini dibuangnya di TPA. Ya, nah apakah TPA-nya akan terganggu? Sebetulnya kalau volume sudah sangat besar itu akan mengganggu proses di TPA. Jadi harus hati-hati. Nah, tapi ini memang di Indonesia menjadi masalah sendiri karena tadi masuk jaringan perpipaan jadi salah, ya. Kalau dibuang di TPA juga salah, jadi salah ya. Jadi harusnya ada pengumpul dan diolah secara khusus sebetulnya. Tapi kalau teman-teman TPA-nya membolehkan ya nggak apa-apa juga, Bu. Jadi harus ditanya ke teman-teman TPA sebetulnya apakah teman-teman TPA-nya membolehkan ada grease yang masuk ke dalam TPA mereka. Baik, selanjutnya dari Pak Abdul Syukur, apakah air limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti dokter bidan yang menghasilkan limbah infeksius atau B3 tapi volumenya kecil boleh dimasukkan ke tangki septik domestik? Nah, kalau limbahnya kategorinya B3 ya, LB3, Bapak Ibu harus hati-hati ya karena kita sudah terikat dengan regulasi spesifik, regulasi yang memang mengatur limbah LB3. Jadi harus hati-hati. Limbah LB3 itu ya kalau satu objek terkena LB3 itu objek itu akan dikategorikan limbah B3. Jadi Bapak Ibu nggak boleh memasukkan itu mencampur dengan domestik sebetulnya. Jadi kalau dicampur dengan domestik misalkan itu akan jadi beban berat ya. Nah, tapi kalau di rumah sakit sebetulnya kategori limbahnya memang infeksius ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak dimasukin tangki septik? Sama seperti yang di pemukiman, sama saja sebetulnya memungkinkan sekali, tapi hati-hati dengan hasil keluarannya ada beberapa variabel misalkan bakteri patogennya dan virus yang harus kita perhatikan, jadi sedikit banyak harus itu yang diperhatikan Pak. Jadi sangat memungkinkan dimasuk ke septic tank, tapi tadi kita harus membahasakan itu sebagai LB3 karena itu terikat dengan regulasi tersendiri Pak. Jadi itu bukan air limbah domestik statusnya. Tapi kalau sistemnya menggunakan model sama seperti septic tank, sama Pak. Metode pengolahannya relatif sama. Cuman hasil akhirnya efluennya kita harus memperhatikan potensi adanya bakteri patogen di efluen kita. Jadi harus ada proses desinfeksi. Mungkin lanjut. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Rina, dengan skema IPLT Receiving Point, Biodigester, Stabilization Reactor, SDB, HGF, kolam fakultatif, maturase, lalu badan air. Di sini sistem biodigester sudah tidak berfungsi dan tidak menghasilkan gas metan. Hal-hal apa yang membuat biodigester tidak berfungsi, lalu rekayasa apa yang harus dilakukan? Oke, ini dari Bogor ya? Ini dari Bogor Pak. Betul. Saya pikir model di Bogor sebetulnya mekanisme IPLT sudah bagus Pak. Saya sebetulnya mungkin salah satu dari sedikit orang yang lebih mempropos atau menyarankan menggunakan mekanisme adanya biodigester di awal. Karena kenapa? Karena lumpur tinja kita itu BOD-nya masih tinggi. Saya termasuk yang tidak setuju dengan adanya teknologi solid suppression chamber. Saya sering banget ditanya apa itu solid suppression chamber itu menggabungkan dua teknik. Pertama teknik saya jadi lupa pengeringan lumpur ya, kemudian dia ada sedimentasi juga, jadi dia mengendapkan kemudian diresapkan airnya ke dalam melalui media ya di sistem bawah. Nah, lumpur yang di atas solid suppression chamber itu tidak aman Pak, ya, masih mengandung organik yang tinggi, masih mengandung bakteri patogen. Nah, saya agak worry sebetulnya, agak khawatir ketika teman-teman kita operator itu
Dia biasanya yang IPLT yang skala-skala kecil menggunakan SSC itu dia dipakai apa? Pakai skop biasa aja tuh. Ya, kalau dikemuti mungkin pakai crane tuh untuk ngambil siapa si sludge yang di SSC-nya ya. Tapi kalau di skala-skala kecil nggak ada itu manual, jadi bahaya. Nah, yang di Bogor sebetulnya udah bagus Bu. Jadi ada biodigester, ada stabilization reactor, ya, ada sludge drying bed, ya. Itu udah bagus banget ya. Udah bagi saya sih ini ideal sebetulnya. Ideal yang skala konvensional ya Bu ya. Nah, pertanyaannya apakah kalau misal tidak menghasilkan gas metan, apakah hal-hal apa yang membuat biodiesel tidak berfungsi? Tentu banyak Bu, adanya misalkan air limbahnya terganggu dengan material-material bahan kimia misalkan, itu akan mengganggu proses digester sebetulnya ya. Jadi harus dicek lagi, kemudian waktu tinggalnya berapa lama. Nah, tapi gas metan dari lumpur tinja itu tidak signifikan banyak Bu sebetulnya. Jadi tidak akan banyak sekali. Coba dicek lagi berapa sih waktu tinggal biodigesternya ya. Apa biodigester untuk waktu tropis itu ada yang mengatakan 25 hari, ada yang 30 hari ya. Nah, jadi harus dicek lagi mungkin influennya yang ada limbah lain yang masuk ke dalam biodigesternya sehingga mengganggu proses gitu. Saya tetap keyakinan proses yang di Bogor ada receiving point, ada biodigester ini udah bagus sekali. Saya sebetulnya mau menunjukkan proses yang ada di Thailand sebetulnya yang bagi saya ini ideal sebetulnya untuk proses di IPLT ya. Karena kalau SSC itu bagi saya belum dilakukan proses, itu baru memisahkan solid dan air. Nah, solidnya masih jadi masalah karena organiknya masih tinggi, bakteri patogennya masih berpotensi hadir. Kita bicara virus sekarang, saya selalu warning, hati-hati teman-teman yang menerapkan metode SSC ketika mengambil lumpurnya di masa pandemi ini. Virus bisa saja hadir di dalam lumpur tinjanya. Kemudian operator kita, teman-teman kita yang di lapangan tanpa APD yang lengkap mengambil lumpur di atas SSC itu beresiko sekali. Mungkin itu Bu, mudah-mudahan menjawab. Baik, selanjutnya dari Bapak Aridan, unsur apa saja yang menjadi perbedaan standar dalam perencanaan pembuatan pengelolaan IPAL pemukiman penduduk di laut, contohnya di Kampung Bajo dengan yang di darat? Oke, di laut itu memang tantangan Pak. Jadi yang pasti ketika di pesisir kita harus merancang yang sangat kedap. Jadi air laut itu nggak boleh masuk ke dalam IPAL kita karena nggak akan jalan proses biologi kalau ada air ya, dengan kadar garam yang tinggi. Ya, jadi harus dibuat kedap dan nggak boleh air laut itu masuk ke dalam proses biologi karena nggak akan tumbuh bakterinya. Baik, satu pertanyaan lagi Pak. Dari Bu Ira, bagaimana teknologi alternatif yang sebaiknya digunakan untuk pengelolaan limbah domestik kondisi daerah pesisir? Bapak Ibu bisa saja menggunakan jaringan perpipaan sebetulnya. Ada memang teknologi yang pengolahan setempat khusus untuk di laut. Saya lupa namanya. Nanti coba waktu break saya cek di referensi saya. Ada teknologinya sebetulnya, tapi Bapak Ibu bisa juga menggunakan kalau mau melakukan secara komunal menggunakan jaringan perpipaan bisa saja ya. Jadi perpipaannya harus dibuat kedap dan pastikan kedap dan metode manhole segala macamnya dirancang khusus sehingga air laut itu nggak boleh masuk Ibu ya. Jadi air laut itu nggak boleh masuk karena kalau misalkan masuk ya, itu akan mengganggu proses itu. Dan itu bisa saja ditarik ke area darat yang relatif aman dari abrasi, yang relatif aman dari pasang surut air laut ya, pasangnya air laut sehingga proses pengolahan itu tidak dipengaruhi dengan air laut yang masuk dari permukaan maupun dari intrusi dari bawah tanah ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Baik, mungkin itu dulu Pak. Monggo dilanjut Siap. dulu materinya. Oke, kita mungkin break dulu Ibu atau breaknya jam 3:04 Pak. Oh, 3:04 ya? Oke, Ya. Oke, berarti saya lanjut ya. 3:04. Oke. Ya. Oke ya, ini tantangannya
saya lanjut. Nah, ini kurang lebih pertimbangan dalam pemilihan teknologi ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus kedap sesuai SNI onsite system itu ya. Jadi saya sih berharap kita sudah mulai mengkampanyekan bahasa tangki septik itu sesuai SNI ya. Jadi ini jarang sekali ada pemerintah yang mengkampanyekan atau mensosialisakan SNI itu kalau tangki septik itu harus kedap loh. Nah, cara gampangnya harusnya developer itu Bu, Bapak Ibu ya. Jadi developer itu dikasih syarat aja, jangan dikeluarin tuh IMB-nya kalau misalkan tidak dibangun SNI sesuai tangki septik sesuai SNI itu. Ya paling mudah kan developer ya menekannya ya. Kalau masyarakat kecil kita agak sulit ya menekan sesuai SNI-nya ya. Nah, itu harus kita coba mulai dikampanyekan, disosialisasikan ini loh sesuai standar itu begini sehingga masyarakat juga bisa membedakan mana yang disebut sebagai tangki septik, mana yang disebut sebagai cubluk. Karena sekarang bahasanya adalah seperti air mineral aja ya, disebutnya yang merek A itu gitu ya. Jadi padahal bukan pengolahan itu ada cubluk, ada tangki septik, ada metode pengolahan yang lain. Mudah untuk dibangun secara konstruksi, mudah untuk pengoperasian dan perawatan. Jadi harus ada lubang manhole-nya, harus ada ventilasi biar udaranya lepas, biar gas yang dihasilkan itu lepas ya. Karena proses kita anaerobik pasti menghasilkan gas ya walaupun tidak banyak gitu ya. Tapi kalau terakumulasi kan jadi banyak ya. Aspek non teknisnya biayanya harus bisa dijangkau oleh masyarakat ya. Jadi harus bisa dijangkau oleh masyarakat ya. Masyarakat kita harus sesuai SNI tapi harganya segini loh Pak. Wah, ya, susah juga ya kita hadapan dengan isu sosial ya. Biaya pengoperasian perawatan relatif terjangkau. Ya, kalau skalanya komunal maka harus teknologinya yang bisa dijangkau. Tidak membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang khusus. Ya, jadi kalau bisa masyarakat awam pun taunya oke, diolah. Kalaupun harus nguras kapan gitu ya. Jadi relatif mudah untuk dioperasikan. Oke, Bapak Ibu, mungkin lanjut pertanyaan kali ya. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, sambil ada pertanyaan, Ibu? Ya, Ibu Rina dipersilakan. Halo? Oke, ini saya jawab sendiri atau gimana? Bapak Ibu panitia? Saya lupa tadi sampai mana ya? Rasanya sampai Bu Ira ya. Saya coba jawab Bu Citra. Apakah berpengaruh terhadap kualitas outlet air limbah apabila kapasitas pengolahan air limbah jauh lebih besar dari timbulan limbah yang dihasilkan mengakibatkan waktu tinggal air limbah dalam pengolahan lebih lama? Nah, sebetulnya nggak ada masalah Bu. Jadi kalau misalkan nih waktu tinggalnya 1 hari atau 2 hari, padahal yang direncanakan, saya ubah. Misalkan waktu tinggal airnya jadi 3 hari, padahal desainnya hanya 2 hari. Sebetulnya nggak ada masalah. Jadi punya kesempatan justru untuk air limbahnya, untuk bakterinya lebih lama untuk mendegradasi material organiknya. Nah, tapi kalau proses aerasi itu hati-hati Bu. Jadi kalau lebih lama maka itu akan menuruni performa pertumbuhan bakterinya di dalam sistem. Jadi sangat tergantung dengan teknologinya. Beberapa teknologi memungkinkan, tapi beberapa teknologi tidak memungkinkan ketika waktu tinggalnya lebih lama. Karena ketika waktu tinggalnya lebih lama, bakterinya akan
ya kekurangan makanannya ya. Jadi akan terganggu proses pertumbuhannya. Oke. Terkait dengan membuang lumpur tinja ke kebun sawit, itu kejadian di daerah saya Pak, yang punya tangki septik malah minta agar lumpur jadi banyak ya. Di Sumatera saya sering sekali Pak menemukan isu-isu seperti ini. Ada juga ipal permukaan kita yang air limbahnya dimanfaatkan oleh KPP, kelompok pengelola untuk pupuk, boleh, sangat memungkinkan. Kalau ada dari proses ipal nggak ada masalah. Yang saya masalahkan sebetulnya dari tinja lumpur dari tangki septik itu kan disedot semua. Nah, yang sebetulnya kalau yang disedotnya itu yang jadi ada dua istilah lumpur di dalam tangki septik. Ada lumpur yang sudah matang, ada lumpur yang masih fresh atau belum selesai dia mengalami proses dekomposisi. Nah, biasanya yang warnanya hitam itu sudah matang, ya, masih fresh itu ya lumpur tinjanya masih fresh gitu ya, masih bentuk tinja gitu ya. Nah, yang itu yang saya sampaikan bahaya ketika itu diangkat kemudian dilepas di lingkungan ya, karena bagi manusia yang kontaknya pun berpotensi menimbulkan dampak, harus hati-hati. Kalau dari yang dimaksud adalah lumpur ipal yang mengendap di dasar sudah mengalami proses dekomposisi untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, itu boleh. Tapi harus hati-hati juga. Sebetulnya idealnya harus ada proses stabilisasi. Ya, stabilisasi itu apa? Artinya lumpurnya dieramkan dulu. Ya, dieramkan dalam periode waktu katakanlah 20 sampai 30 hari sehingga dia terdekomposisi oleh bakteri yang ada di dalamnya, sehingga dia lebih aman untuk dimanfaatkan menjadi pupuk misalkan ya. Gitu ya. Oke, untuk menghitung volume air limbah yang masuk ke ipal, berarti konstruksi ipal harus dilengkapi dengan flow meter, Pak. Flow meter menarik, Pak. Kalau ditanya saya sebagai orang kampus, harus, Pak. Karena kita butuh data debit, fluktuasi debit itu data yang menarik, ya. Tapi kalau untuk menghitung volume air limbah, Bapak bisa melakukan pendekatannya seperti ini ya. Saya coba coret-coret. Nah, Bapak Ibu kan punya data kok gitu? Ulang. Sorry. Sorry. Kok jadi begitu? Mohon maaf. Oke ya. Sorry, belum di-share. Oke ya. Bapak Ibu kan punya data kebutuhan air minum ya. Punya nggak Pak data kebutuhan ini? Bapak Ibu punya kebutuhan pemakaian air minum setiap jam? Nah, kalau nggak ada gampang Pak. Tanya PDAM-nya, mintain datanya tuh. Ya, jadi ini waktu, misalkan waktu ya T, ya, jam 1 malam, jam 2, fluktuasinya seperti apa? Misalkan dia begini, katakanlah seperti ini ya. Pagi dia naik, nanti siang naik lagi, sore naik lagi, nanti malam turun lagi. Kurang lebih seperti itu lah. Nah, data ini yang bisa kita pakai. Jadi kurang lebih 60 sampai 80% dari pemakaian air ini itu yang akan jadi air limbah. Jadi fluktuasinya ikuti fluktuasi air minum saja Pak. Itu paling mudah sebetulnya. Fluktuasi air minum Bapak Ibu bisa tanya ke teman-teman PDAM. PDAM pasti punya data itu. Kalau nggak punya cukup aneh bagi saya kalau teman-teman PDAM nggak punya data fluktuasi air minum. Karena mereka rajin ngontrolin pemakaian air. Minimal dari flow meter induknya PDAM itu punya pasti. Mereka fluktuasinya seperti apa pemakaian air minum. Nah, gunakan fluktuasi itu untuk menghitung fluktuasi air limbah, timbulan air limbah. Jadi Bapak bisa melakukan itu. Oke, terus ya. Dengan adanya kedatangan puskesmas, hampir semua puskesmas dibangun ipal. Apakah akan disedot dan kapan dilakukan bayar? Nah, apakah disedot? Pasti disedot, Pak. Pasti disedot. Karena kalau pasti menghasilkan lumpur dia. Nah, kapan disedotnya? Nah, tanya yang mendesain ipalnya, Pak. Jadi
tanyakan sama yang mendesain IPAL-nya, tanyanya begini Pak. Kalau dia menggunakan konsultan, tanyakan konsultannya, Bapak Ibu konsultan, ini IPAL-nya dirancang untuk menyimpan lumpur itu berapa lama? Tanya seperti itu. Sehingga kalau memang dia merancang misalkan, oh saya merancang IPAL ini untuk periode waktu 3 tahun menyimpan lumpurnya, sehingga ketika 3 tahun dia harus disedot. Nah, maka dia disedotnya 3 tahun. Kalau tahu, oh saya lupa dirancangnya, berarti saya ngerancangnya setiap bulan, berarti Bapak harus menyedot setiap bulan Pak. Jadi itu harus ditanya dengan yang mendesain IPAL-nya.